Halo, selamat malam pemirsa, Jurnal Bisnis kembali menyapa Anda dengan isu terbaru dan ulasan yang mencerahkan bisnis Anda. Nah, ada isu dan berita ekonomi apa saja yang bergulir sepanjang hari ini dan perlu untuk Anda simak? Kita langsung saja ke dapur redaksi bersama Winda Irawan. Winda. Ya, Ami dan pemirsa, kita ada beberapa informasi, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter hingga akhir tahun ini kepada Komisi 7 DPR. Hal itu terkait semakin menipisnya jatah kuota dalam APBNP 2013. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan akan mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter kepada DPR. Wacik mengatakan anggaran untuk penambahan kuota tersebut yakni senilai 6 triliun rupiah yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan. Jero juga menyebutkan over kuota BBM terjadi akibat penambahan angka penjualan kendaraan bermotor dalam negeri dari 940.000 mobil menjadi 1.050.000 unit mobil. Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau untuk pengendalian BBM secara selektif di beberapa daerah. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memangkas proyeksi ekonomi 34 negara anggotanya. Dua ancaman terbesar yang dikhawatirkan OECD adalah krisis utang zona euro dan potensi kebuntuan anggaran Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Outlook ekonomi terbarunya, OECD memangkas prospek ekonomi 34 negara anggota untuk tahun 2013 dari 2,2 menjadi 1,4% dan baru akan pulih menjadi 2,3% pada tahun 2014. Amerika sebagai ekonomi terbesar dunia diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 2% tahun 2013 atau turun 0,6% dari proyeksi Mei sebesar 2,6%. Demikian pula pertumbuhan zona euro dipangkas dari proyeksi pertumbuhan sebesar 0,9% menjadi minus atau kontraksi 0,1%. Disusul Jepang yang diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,7% tahun 2013. Padahal dalam proyeksi Mei lalu OECD memprediksi ekonomi Jepang bakal tumbuh 1,5% tahun depan. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS justru tetap meningkat. Meski mencatat pertumbuhan tinggi, Bank Indonesia menilai ekonomi Indonesia masih memiliki kelemahan yang harus segera dibenahi. Kelemahan yang dimaksud adalah ketidakseimbangan antara sisi internal dan eksternal perekonomian tanah air. Menurut Gubernur BI Darmin Nasution, internal ekonomi Indonesia, baik dari sisi inflasi maupun kesempatan kerja cukup bagus. Tapi dari sisi eksternalnya masih lemah karena neraca pembayaran yang belum stabil. Menurut Darmin, pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya dibarengi oleh neraca pembayaran yang surplus seperti Cina. Namun Indonesia justru sebaliknya. Karena itu Darmin meminta pemerintah harus segera menyelesaikan sumber kelemahan itu. Antara lain dengan mendorong pelaku usaha lokal untuk masuk ke bisnis bahan baku, bahan penolong atau bahan modal yang bisa dipakai di industri dalam negeri. Karena selama ini masyarakat kita selalu fokus ke sektor primer, pertambangan dan industri yang masih memerlukan bahan baku impor. Dan setiap kali kita terlambat melakukan adjustment, maka pasti kebijakan yang diambil itu eksesif, berlebih-lebihan itu nanti. Kena ke sana kemari gitu. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan tantangan ekonomi Indonesia tahun depan adalah menggerakkan sektor informal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena hingga kini Indonesia masih menjadi satu-satunya negara yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa keahlian. Sedangkan dari sisi makro, pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan target rasio utang sebesar 23% terhadap PDB. Kalau di situasi setengah tidak pasti, ada gejolak dunia, yang saudara mesti jaga adalah supaya tidak mempunyai ketergantungan pada hutang yang terlalu tinggi. Dengan Anda bisa jaga rasio-rasio hutang Anda rendah, Anda punya daya tahan yang lebih tinggi.
Ya, pemirsa, krisis utang zona euro dan potensi kebuntuan fiskal Amerika masih menjadi momok ekonomi dunia yang memaksa Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memangkas proyeksi pertumbuhan 34 negara anggotanya pada tahun 2013. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah tetap akan menikmati pertumbuhan tinggi atau justru harus berjibaku melawan turbulensi global? Kita langsung saja membedahnya bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, ada Ibu Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, oke, kalau kita bicara soal tantangan ekonomi 2013, secara global ini Eropa belum selesai atau belum bisa katakan stabil dan juga ada Amerika Serikat sini. Kalau Ibu melihat secara global, seperti apa Ibu? Ya, kekhawatiran kita tentu pada ekspor yang pada saat Agustus kemarin itu sudah negatif tapi membaik lagi, tetapi kita masih tetap khawatir karena persoalan internalnya tidak diperbaiki di Indonesia ya. Jadi ada masalah yang tadi disebutkan juga oleh Gubernur BI itu bahwa masalah kita bagaimana pelaku usaha itu tumbuh berkembang dengan baik gitu ya, sehingga kita bisa punya competitiveness, daya saing kepada pasar luar negeri yang ada pun di dalam negeri. Jadi punya dua pasar, terutama domestik, tapi kita punya pasar luar negeri. Nah, kalau sekarang dua-duanya kita guncang gitu ya. Guncang itu dalam arti kalau persoalan internal tidak dibereskan, maka daya saing investasi kita turun, dan itu yang terjadi kalau kita lihat di World Competitiveness Index. Ya, jadi kita menurun peringkatnya begitu. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang Indonesia, kemudian juga dari Gubernur BI seperti itu, tetapi kalau kita lihat trennya nih 2013, apa sebenarnya yang ya kondisi Eropa seperti saat ini belum bisa dikatakan baik, masih ada negara-negara yang belum bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Ya, jadi kita jelas Prancis itu yang contoh negara yang memburuk begitu ya. Jadi kita tahu bahwa kalau sebelum 2012 ada Yunani dan Italia seperti itu. Ya, tapi sekarang pun masih bermasalah ya. Jadi belum selesai PR Yunani, masih ditambah Italia, ada Spanyol di situ. Tetapi kita lihat lagi dari antara negara-negara itu yang cemerlang Jerman gitu kan. Jadi kita lihat apa yang terjadi dengan Jerman, dia memperkuat pasar domestik dia dengan memperbaiki PR di dalam negerinya dulu. Dia membenahi struktur investasi dan dalam negeri ya. Jadi struktur peluang usaha dan juga pasar kerja. Ini dominan sekali untuk bisa mempengaruhi daya saing. Manufaktur Jerman masih kuat begitu ya dibandingkan negara lain Eropa, dan kita lihat Jerman yang survive gitu di antara, karena dia melakukan reform sejak 10 tahun yang lalu ya. Jadi dengan kata lain reformasi ketenaga kerjaan, reformasi investasi, usaha. Jadi market berjalan dengan baik di Jerman itu karena usaha yang 10 tahun yang lalu berjalan sampai hari ini konsisten. Nah, bagaimana dengan Perancis, tetangganya juga negara besar? Ternyata tidak begitu loh. Jadi PR-nya tidak dijalankan dengan konsisten di Paris, jadi naik turun dari demo-demo tersebut dan memperburuk ke daya saing dalam negeri maupun luar negeri dari Perancis. Nah, itu contoh yang kita bisa lihat untuk kita sendiri gitu ya, untuk Indonesia sendiri. Jadi kalau kita mau ikut model Jerman atau model Perancis gitu loh, kita mau masuk ke lubang gitu ya, atau kita mau memperbaiki dengan membenahi PR-PR dalam negeri. Jadi di 2012 ini sebenarnya ada banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dari Eropa itu. Jadi Eropa itu contoh yang sangat berbeda antara satu negara tetangganya gitu ya. Jadi Jerman, Perancis itu dua yang berbeda. Oke, kalau ketika di tahun 2012 ini bahwa krisis Eropa ini kemudian berdampak juga ke Amerika, kemudian juga ke kawasan-kawasan lain. Nah, kalau di 2013 ini, Ibu melihatnya apakah nanti Amerika ini akan semakin memburuk atau bagaimana Bu? Atau dampaknya ke kawasan Asia? Ya, kalau kita lihat Amerika belum membenahi persoalan dasar dia sendiri, yaitu dia punya defisit ya, baik trade maupun defisit dari utang gitu ya. Jadi kita lihat dia penghutang terbesar bahkan begitu ya, dan kita lihat bahwa dia nggak membenahi pasar dia dengan baik juga begitu loh. Jadi berbeda dengan Jerman yang punya reformasi yang jelas begitu ya. Tapi kalau di Amerika itu peran dari masing-masing state bervariasi ya. Jadi perbedaannya nyata sekali bahwa Amerika Serikat itu desentralisasinya kuat gitu ya. Kalau Jerman karena relatif lebih kecil dari Amerika, dia ada kekuatan sentralnya yang cukup untuk mendorong daerah-daerah berkembang dengan baik. Nah, sedangkan Amerika tidak, Amerika itu desentralisasi. Jadi perubahan-perubahan itu harus dilakukan masing-masing state, sehingga pengaruh di pusatnya itu hanya di level moneter, fiskal begitu ya. Sementara implementasi fiskal juga ada di lokal. Nah, ya. Jadi kan kita lihat ini kelemahan strukturalnya. Oke, ini kan ada kekhawatiran akan potensi kebuntuan anggaran Amerika Serikat. Apakah Ibu melihat bahwa ini kemudian akan menjadi sesuatu yang besar ataupun berdampak besar terhadap ekonomi dunia di tahun 2013 nanti? Sebetulnya negara-negara besar juga sudah memprediksi Amerika tidak akan lagi cemerlang di masa-masa depan begitu ya. Kita lihat yang bisa menolong itu justru kawasan Asia. Jadi semua negara malah berpaling, oh kalau gitu Asia lah sumber pertumbuhan.
Jadi McKinsey memberikan gambaran yang baik terhadap kita, itu memang faktanya Asia itu membaik gitu ya. Kenapa? Karena Asia membenahi PR-nya itu cukup baik. Indonesia punya PR untuk memperbaiki neraca pembayaran, neraca perdagangan juga termasuk. Tapi yang belum selesai kan masih ada PR di ketenaga kerjaan ya. Nah, kalau kita lihat fiskal moneter Indonesia secara umum membaik, itu karena memang kita melakukan usaha sistematis 10 tahun yang lalu. Ya, jadi Amerika tidak gitu ya. Amerika itu baik di zaman Clinton, setelah itu memburuk di zaman Bush. Dan sekarang Obama ya menghadapi PR berat saja memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan 8 tahun pemerintahan Bush. Gitu. Baik, Bu Nina dan juga pemirsa, sekarang kita akan bergabung di Studio 3. Sudah ada bersama kami ekonom dari Kreco Consulting, Bapak Raden Pardede. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam Mbak Ami. Ya Pak Raden, kalau Bapak sendiri melihat bahwa 2012 ini dari segi fiskal kemudian moneter kita cukup baik, cukup stabil seperti itu. Apakah ini bisa dipertahankan oleh Indonesia di tahun 2013 nanti? Sebetulnya tadi kalau kita sudah mendengarkan paparan yang sebelumnya, yang kita lihat adalah kemungkinan besar kejutan ini atau shock ini berasal dari luar. Ada 3 yang saya lihat shock atau... Shock dalam arti baik atau tidak Pak? Dalam arti negatif tentunya ini. Berasal dari luar. Tadi sudah disebutkan permasalahan di Eropa yang tidak kunjung selesai dan bukan tidak mungkin. Eropa pun bisa terjadi guncangan, mereka pecah dan itu bisa berdampak buruk terhadap sektor finansial. Kemudian yang kedua juga adalah kontraksi yang hebat yang bisa terjadi di Amerika karena jurang yang disebutkan jurang fiskal atau fiscal cliff itu tidak kunjung selesai, maka bisa kontraksi antara 4-5% daripada PDB di Amerika. Dan itu tentu akan berdampak terhadap permintaan terhadap barang di seluruh dunia dan Indonesia tentu akan terpengaruh juga oleh itu. Yang ketiga adalah masalah geopolitik yang berkaitan dengan di Timur Tengah itu. Jadi boleh dikatakan shock ini atau kejutan negatif itu berasal dari luar negeri, terutama dari negara maju dan yang satu lagi tadi secara geopolitik berasal dari Timur Tengah. Yang mungkin yang menjadi persoalan di kita meskipun sekarang kita cukup baik, tapi pertanyaan adalah manakala terjadi shock yang sangat luar biasa, apakah kebijakan fiskal kita yang sekarang itu atau kebijakan moneter yang kita sekarang ini cukup memadai atau tidak untuk menahan itu? Itu sebetulnya menjadi tantangan di Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang ini pertumbuhan kita cukup baik dan kita menyatakan fiskal kita cukup baik, moneter kita cukup baik, iya. Dalam keadaan tidak ada gejolak, dalam keadaan tidak ada shock, iya kita cukup baik. Apakah yang saat ini krisis ekonomi Eropa ataupun juga perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang saat ini terjadi geopolitik juga ini belum cukup dikatakan sebagai suatu shock? Oh belum. Justru yang kita khawatirkan adalah kalau yang kita katakan tadi fiscal cliff itu menyebabkan kontraksi yang hebat di Amerika dan juga tadi yang Eropa pun bisa terjadi tercerai-berai dia. Nah kalau terjadi itu pada saat yang bersamaan, pertanyaan bagaimana kita merespon di dalam negeri? Itu yang saya katakan tadi. Sekarang cukup baik. Kita katakan tadi perekonomian kita bertumbuh dengan baik. Kemudian secara fiskal dan moneter kita cukup baik, ya. Tapi pada saat terjadi kejadian yang kita sebutkan tadi, yang mungkin kita tidak maui, tetapi kita harus merespon terhadap itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ketika kita, berarti jangan kita cukup optimis seperti itu? Jangan complacent, jangan merasa kita sudah hebat. Kita harus siap-siap kalau terjadi gejolak tadi, itu maksudnya. Baik, Pak, bagaimana kalau Bapak menilai seperti apa manajemen krisis kita saat ini? Manajemen krisis kita sekarang kan kita belum ada tekanan yang sangat berat. Jadi sekarang kita belum teruji dikatakan. Di tahun 2008 terjadi gejolak yang berat. Nah, untuk itu memang namanya jaring pengaman sistem keuangan menjadi satu kunci yang harus diselesaikan undang-undangnya supaya para pembuat kebijakan nanti dia bisa tegas dan tenang untuk mengambil kebijakan, ya, dan tidak menjadi persoalan hukum di belakangan. Yang kedua adalah harus ada ruang fiskal yang cukup. Ruang fiskal yang cukup ini adalah penting sekali. Manakala terjadi gejolak tadi, kita harus bisa counter cyclicalnya, kita harus bisa melawannya. Oleh karena itu, efektivitas dari belanja pemerintah dan juga ruang untuk kita bisa belanja lebih banyak nanti pada saat terjadi tekanan itu ada. Nah, itu dua hal itu yang sangat penting dari sisi respon fiskal yang harus disiapkan oleh pemerintah. Baik.
Ya, dan pemirsa di Studio 2 kami juga sudah bergabung bersama dengan Ketua Bidang Perbankan Investasi dan Pasar Modal HIPMI, ada Bapak Alex Yahya Datuk. Pak Alex, kalau Bapak sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis seperti itu, nah apakah juga melihat bahwa 2013 ini Indonesia prospek ekonominya belum bisa dikatakan sepenuhnya cemerlang? Ya, sulit bagi kami untuk menjadi peramal. Tapi yang kita bisa rasakan sekarang adalah ada satu aura positif di dalam perekonomian kita, terutama di dunia usaha. Saya rasa di dunia usaha itu ada aura positif, ada aura kepercayaan diri yang tinggi, gitu. Kepercayaan dirinya itu atas dasar apa, Pak? Dasarnya tentu pencapaian-pencapaian bisnis. Kalau kita ikuti berita-berita bisnis yang ada, kita bisa lihat bahwa makin derasnya investasi masuk ke Indonesia. Lalu tadi disebutkan juga indikator-indikator ekonomi yang positif berbanding terhadap kondisi ekonomi global secara umum. Lalu secara di praktek di lapangan pun kita melihat ada satu environment yang membawa confidence, kepercayaan diri bagi kita. Pak, jika kita kaitkan dengan krisis ekonomi Eropa yang belum sepenuhnya selesai, kemudian juga ada perlambatan atau potensi kebutuhan anggaran Amerika Serikat, ini kira-kira kalau dari para pelaku bisnis sendiri, apakah ini bukan sesuatu hal yang besar untuk ditakutkan seperti itu di tahun 2013? Saya setuju bahwa kita tidak boleh, seperti disampaikan Pak Raden Pardede tadi, bahwa kita tidak boleh berbesar kepala dan tidak boleh terlalu terbuai oleh performa yang kita nilai baik tadi. Kita harus berhati-hati, kita harus menyikapi, terutama kalau dari sektor bisnis juga kita tetap risk management. Jadi pengelolaan risiko itu harus dilakukan dengan baik juga. Dari sisi pemerintah saya rasa ya otoritas yang berkaitan dengan kontrol tadi fiskal moneter itu harus bekerja dengan baik. Artinya mereka harus, di satu sisi mereka harus bisa melihat bagaimana bisa menstimulasi ekonomi tetap hidup dan bergairah seperti sekarang. Tapi di sisi lain mereka juga harus bisa berhati-hati bila mana terjadi badai krisis tertentu yang kita sendiri tidak bisa prediksi dengan pasti. Baik, saya ke Bu Nina. Bu Nina, tadi kan sudah ada beberapa bahwa kalau dari pelaku bisnis sendiri mereka sangat optimis seperti itu dan menganggap saat ini situasinya benar-benar sangat nyaman, sangat baik gitu, begitu untuk berusaha atau berbisnis. Nah, kalau Ibu sendiri, menurut Ibu kondisi saat ini yang terjadi di ekonomi ini benar-benar real kah? Kalau kita lihat lagi-lagi pengalaman dari berbagai negara, begitu ya, bahwa dalam data makro yang bagus tadi, begitu ya, itu ada lapisan keduanya, yaitu data mikronya. Nah, begitu ya. data mikro ini terlihat ya, tidak, Ibu? Jadi ini yang kita khawatir. Jadi kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena tadi indeks daya saing kita kok memburuk, di tengah kita sebetulnya harusnya membaik, yang lain membaik, begitu ya. Jadi kita bertanya apa yang salah sama kita, dan kalau kita lihat di situ ada salah satu indikator di World Economic Forum yang sangat memburuk, itu adalah labor institution, ya, kelembagaan dari ketenaga kerjaan kita dipandang sebagai risiko besar di Indonesia. Nah, ini satu contoh, begitu ya. Jadi ada indikator yang oke, walaupun pertumbuhan ekonomi baik dan flow itu masuk karena ada rating, ya, ranking dari perekonomian kita membaik, gitu, dalam arti bahwa bond kita membaik, gitu ya, obligasi kita membaik dan seterusnya. Tetapi itu baru keuangan, begitu. Tapi yang di bawah ini, lapis kedua ini yang saya pikir yang disebutkan dari Pak Darmin tadi, bahwa hati-hati ini di dalam lapis kedua dari kebijakan itu adalah kebijakan sektor real dengan tenaga kerja. Yang di atas ini sektor moneter. Tadi disebutkan misalnya ada jaring pengaman. Ya, itu sebetulnya di OJK kalau kita lihat undang-undangnya sudah diselipkan, ya. Tetapi yang jadi persoalan OJK sendiri kan baru terbentuk. Seberapa cepat itu buat aturan teknisnya, begitu ya. Jadi belum lagi undang-undang sudah keluar. Nah, tapi yang berikutnya belum nih. Ada kan kalau undang-undang itu nggak bisa berjalan undang-undang kan, masih ada peraturan pemerintah, masih ada dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini contoh, begitu ya, bahwa kecepatan menyelesaikan PR-PR ini Indonesia perlu lebih cepat lagi. Ya, sementara tadi ditunjukkan di berbagai indeks kita, walaupun kita secara overall itu sedikit memburuk, sedikit membaik, gitu ya. Kalau kita lihat yang di sini sedikit memburuk sekarang rating daya saing, ternyata ada daerah yang jeblok sekali, begitu ya, rankingnya turun, yaitu kelembagaan tenaga kerja dari 120 turun ke 90-an. Gitu. Jadi kita sedih loh, kok bisa turun drastis, begitu ya. Nah, berarti ada perspektif yang
selama ini tidak dikonsider dengan hati-hati. Nah baik, itu yang akan kita gali lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, apa saja sebenarnya kelemahan yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam pernyataannya mengenai prospek atau potensi ekonomi Indonesia tahun 2013, kami akan perbincangkan sesaat lagi.